jika tingkat kepadatannya itu terlalu tinggi, dia akan berdampak pada kanibal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai tentang penyebab kematian pada ikan lele setelah proses pergantian air dan juga penyortiran. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Simak terus video ini dan jangan lupa untuk teman-teman, jika video ini bermanfaat, share dan bagikan ke sosial media teman-teman ya. Dan kita akan jawab dalam video kali ini. Yang pertama, penyebab dari kematian pada ikan lele setelah melakukan proses penyortiran ataupun pergantian air itu teman-teman ada beberapa faktor ya. Ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ketika teman-teman melakukan proses pergantian air ataupun melakukan proses penyortiran, teman-teman harus wajib memuasakan ikan terlebih dahulu ya, ataupun jangan diberi pakan ya. Kenapa seperti itu? Karena ikan lele ketika dikasih pakan dan kita mau melakukan proses penyortiran ataupun proses pergantian air, biasanya ikan akan stres dan pakan akan dimuntahkan. Nah, apabila ikan dalam kondisi sehat, dia akan stres, dan apabila ikan dalam kondisi sakit, dia akan terjadi kematian ya. Nah, cara yang aman ketika teman-teman melakukan proses penyortiran ataupun pergantian air, teman-teman puasakan terlebih dahulu. Semisal ya pagi hari kita mau ganti air ataupun malam hari, kita jangan memberikan pakan terlebih dahulu ya. Nanti setelah kita melakukan proses pergantian air ataupun proses penyortiran, barulah selang 1 jam ataupun 30 menit kemudian kita baru bisa kasih pakan untuk ikan lele tersebut ya. Nah, biasanya ikan lele yang kita sortir, jika tingkat kepadatannya itu terlalu tinggi, dia akan berdampak pada kanibal ya. Maka dari itu sering saya sampaikan, budidaya ikan lele di media galon itu tidak bisa tebar secara padat ya. Tidak bisa tebar secara padat. Semisal contoh 1 galon ini itu masing-masing saya isi sampai besar itu isinya 5-4 ekor. Maksimal 5 lah ya, itu paling banyak 5 ya. Nah, ini isi 6 ekor ya, 6 ekor, 5 ekor, dan 6 ekor ya. Nah, kenapa saya isi sedikit? Karena tujuan saya supaya ruang gerak ikan dia bisa berenang ke atas kemari dan ke samping ya. Pokoknya dia ada ruang gerak ya. Dan bisa teman-teman lihat ya, ini saya akan tunjukkan. Ketika ikan lele yang ada di galon ini ya, baru diganti air, itu bisa teman-teman lihat ya, itu ada bagian tubuhnya itu yang luka ya. Itu dikarenakan karena temannya sendiri yang menggigit ya ataupun ingin memakan ya, sehingga ada bagian luka pada tubuh ikan lele. Nah, saya sarankan ketika teman-teman mengganti air itu teman-teman harus mengurangi jumlahnya ya, ataupun melakukan proses penyortiran seminggu sekali ya, kita kurangi jumlahnya ya. Mungkin kalau terlalu padat kita kurangi 2 ekor ya, 2 ekor seminggu sekali lah, kita kurangi 2 ekor sampai sisa 5 ekor ataupun 4 ekor dalam galon. Itu sudah maksimal, maksimalnya itu 5 ekor. Kalau teman-teman ingin lebih besar lagi hasil panennya, itu isi dengan 4 atau 3 ekor ya. Nanti teman-teman kalau panen itu bisa dapat sekilo isi 7 ataupun isi 8 ya. Nah, ada juga yang bertanya ya mengenai tentang budidaya ikan lele ini apakah bisa untuk kita jadikan usaha. Nah, tergantung dari teman-teman. Sebenarnya ini tidak saya sarankan untuk dijadikan bisnis ataupun usaha ya. Ini hanya sebagai ketahanan pangan ataupun istilahnya itu bisa dikonsumsi sendiri ya. Nah, sebagai semisal contoh ya, teman-teman ini bekerja ya, mungkin serabutan ya. Daripada uangnya kita buat jajan ya, mungkin kita bisa menyisihkan uang sebagai tabungan untuk kita memberikan pakan untuk ikan lele kita ya. Nah, nanti ketika kita mungkin pas lagi uangnya lagi nipis ya, kita nggak ada lauk, mungkin kita bisa ngambil ikan lele yang ada di galon, bisa kita goreng. Jadi seperti itu teman ya. Jadi konsepnya teman-teman harus paham ya. Jadi ini saya tekankan lagi, tidak untuk sebagai usaha ya. Tapi kalau teman-teman ingin menjualnya pun itu juga bisa ya. Dan untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya mengenai tentang pakan alternatif untuk ikan lele di galon, apakah bisa Bang? Nah, pakan alternatif untuk ikan lele di media galon itu sebenarnya bisa saja teman ya. Tapi untuk kualitas air nanti tentunya akan jauh lebih bau ya, atau akan istilahnya teman-teman akan bekerja ekstra. Mungkin sekitar 3 hari sekali teman-teman harus ganti, ataupun 2 hari sekali harus ganti. Kalau
mertua saya itu menggunakan pakan alternatifnya itu kiong ya, kiong sawah ya, ataupun siput sawah ya, itu bisa. Itu jarak penggantian airnya itu 3 atau 4 hari sekali lah, itu diganti ya, supaya ikannya dalam kondisi yang sehat, nafsu makannya bagus, dan pertumbuhannya pun cepat ya. Dan untuk ikan yang dikasih pakan alternatif siput sawah ya, itu rasanya lebih gurih teman ya, jauh lebih mantap ya, berbeda dengan pakan pelet ya, karena dia menggunakan pakan alami. Nah, untuk teman-teman, kalau teman-teman setelah melakukan proses penyortiran ya, kita kembali ke topik. Setelah teman-teman melakukan proses penyortiran ataupun pergantian air, hal yang harus teman-teman lakukan adalah kita harus membersihkan medianya ya, seperti contoh dalam video ini. Ini saya bersihkan ya. Nah, dalam pembersihannya ini saya menggunakan busa untuk cuci piring ya, yang bagian kasarnya ya. Saya gosok-gosokkan ataupun menggunakan sikat cuci baju juga bisa ya. Nah, untuk bagian ada teman-teman yang bertanya ya, Bang, kalau misal bagian atasnya itu tidak kita potong bagaimana? Bagian atas ini ya, kalau kita tidak potong, maka ketika kita membersihkan media galon itu akan jauh lebih susah teman ya, ataupun tidak bisa dibersihkan sama sekali. Nah, cara dalam pembersihannya, kalau tutupnya masih ada, itu biasanya saya menggunakan pasir ya, tapi itu jauh lebih lama dan lebih ekstra ya, karena harus menggunakan pasir dan dikasih air dan harus diputar-putar seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman, budidaya ikan lele dalam galon ini sebenarnya sangat banyak diminati ya. Nah, karena dulu bahkan orang melihat saja itu bilang itu dibilang nggak masuk akal, ada juga pokoknya banyak sekali lah. Awal-awal saya budidaya ikan lele di media galon ini, itu saya awal budidaya ikan lele di media galon itu sebelum terkenal di YouTube ya. Dan akhirnya banyak sekali konten-konten kreator yang meniru hal serupa ya. Ya, intinya kalau memberikan edukasi itu sesuai aja, jangan menambah-nambahkan hal yang tidak sesuai ya. Mungkin ada yang menambahkan tebar padat ataupun pakan-pakan alternatif yang tidak sesuai ya. Itu saya sarankan teman-teman jangan diikuti ya. Bukan saya ingin menjatuhkan siapapun ya. Saya hanya memberikan edukasi saja untuk teman-teman. Bahkan untuk teman-teman yang saya bimbing dengan budidaya ikan lele dengan sesuai saran pun, itu teman-teman terjadi kendala kematian ataupun dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman menggunakan pakan yang tidak sesuai ataupun tebar padat ya, pasti angka kanibalismenya akan tinggi dan pertumbuhan ikan lele jauh lebih lama ya. Nah, dalam proses budidaya ikan lele ini juga teman-teman bisa lihat harus kita pahami adalah ketika ikan lele dalam kondisi yang sakit ya, ini saya lupa untuk memberitahu kepada teman-teman ya. Ketika ikan lele dalam kondisi sakit ataupun teman-teman mungkin ada ikannya yang menggantung ya, tidak nafsu makan, penanganan pertama kita ganti air secara total, bersihkan media ya, isi air baru, kasih garam grosok kurang lebih sekitar setengah sendok ataupun 1 sendok teh ya, kita kasih untuk 1 galon ya. Lalu kasihlah super tetra ya. Super tetra itu kasih sekitar kalau larutan itu mungkin kalau untuk 5 galon ini ya, itu kita membutuhkan kurang lebih sekitar 2 tetes atau 3 tetes, kita campur dengan air lalu kita bagi menjadi 4 ya. Kalau ada 1 atau 2 media galon yang ada sakit, yang lain harus kita obati juga, tapi dengan dosis yang lebih rendah ataupun lebih sedikit. Karena biasanya ikan lele akan akan tertular yang lain. Walaupun ini media galon itu kan terpisah ya, tapi kadang kita pegang air sini, celupkan air sini ya, jadi itu akan menimbulkan bakteri itu cepat untuk menular ya. Nah, untuk budidaya ikan lele itu di media galon itu kelebihannya mungkin ya, kelebihan satu adalah kita hemat tempat ya, hemat biaya untuk pengeluaran, dan juga ini karena untuk konsumsi kita sendiri kan, jadi pakan kita kasih yang terbaik ya. Dan juga untuk teman-teman yang tidak ada lahan ataupun tempat, teman-teman bisa manfaatkan lahan yang terbatas untuk kita budidayakan lele di media galon. Karena masih banyak dari teman-teman yang mungkin masih penasaran ataupun belum berhasil dalam budidayakan lele di media galon. Dan semoga untuk teman-teman yang menonton video saya dari awal sampai akhir itu pun teman-teman akan paham ya. Jadi
jarang dari teman-teman itu menonton video itu sampai habis, jarang ya, karena mereka kebanyakan mengambil titik poinnya saja tapi tidak tahu ya, padahal di sana sudah saya jelaskan berbagai macam cara dan juga hal-hal mengenai tentang budidaya ikan lele. Tapi mereka skip ya, jadi menit pertama dilewati, langsung di menit kelima, ke-7 dan lain sebagainya ya. Dan akhirnya mereka ketinggalan momen-momen penting setelah saya membahas mengenai tentang hal tersebut ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman, dan jika ada suatu kesalahan kata dalam video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, dan semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran rezeki selalu dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat petani ikan lele Nusantara, salam jos ya. Salam budidaya ikan lele dalam galon.